Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Raymond. Di sini kita akan melakukan presentasi, di mana presentasi nanti untuk menjawab pertanyaan dari soal sekaligus ujian akhir semester, di mana nanti soal ini akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah komunikasi data. Nah, di sini saya sudah melakukan share screen, di mana di soal-soal nanti kita memiliki 10 contoh soal yang harus kita jawab, ya. 10 soal yang harus kita jawab di presentasi ini. Nah, sekaligus juga nanti presentasi ini akan disubmit di file upload tugas sekaligus. Baik, di sini kita diharapkan untuk mencari paper, ya. Diharapkan untuk cari paper di mana topik-topik paper tersebut memiliki beberapa kategori. Contohnya adalah Manet, IoT, VANET, Cloud Server, Service, Manajemen, dan lain-lain. Ya, di sini saya telah mengambil salah satu contoh paper yang nanti akan saya share ke teman-teman semua, di mana contoh yang akan saya ambil adalah dalam kategori IoT. Ya, di sini IoT yang akan saya ambil. Selanjutnya, eh, jumlah paper tersebut eh, boleh dalam satu judul. Selanjutnya juga nanti yang sudah saya bilang bahwa nanti soal UAS dalam bentuk PPT sebagai jawaban. Selanjutnya presentasi vlog akan diupload ke channel YouTube kita. Sekaligus nanti channel YouTube tadi kita upload linknya untuk sebagai UAS ya. Baik, saya akan melakukan share presentasi yang sudah saya buat. Baik. Di sini saya akan melakukan presentasi paper dengan judul IoT Application for Energy Management in Smart Homes, di mana di dalam bahasa Indonesia-nya adalah mengimplementasikan IoT pada manajemen energi di rumah pintar. Baik, inilah paper yang sudah saya cari dan kulik di beberapa sumber yang sudah saya dapatkan, di mana nanti di sini kita akan melakukan penjelajahan ataupun sharing ataupun menganalisa paper tersebut yang berkaitan tentang implementasi IoT untuk manajemen energi yang ada di rumah pintar itu sendiri. Selanjutnya di sini adalah latar belakang di mana penggunaan energi yang efisiensi menjadi salah satu fokus utama dalam upaya mengurangi konsumsi energi global dan dampak lingkungan. Rumah pintar ataupun sering disebut smart home dengan penerapan teknologi Internet of Things memberikan solusi inovatif untuk manajemen energi itu sendiri. IoT memungkinkan pengelolaan dan pengawasan penggunaan energi secara real-time melalui perangkat yang terhubung sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan energi. Di sini adalah contoh dari ilustrasi dari smart home itu sendiri. Semua benda yang ada di rumah tersebut terintegrasi, ya. Mulai dari itu kunci, TV ataupun speaker, CCTV, kamera, blinds, thermostat, lighting, aplik application, sama irigasi, ya. Namanya juga smart home, semua itu telah terintegrasi, tetapi kita lebih fokuskan pada bagaimana cara penerapan teknologi IoT itu sendiri dalam pengimplementasian terhadap manajemen energi. Ya, selanjutnya di sini adalah permasalahan umum dan khusus. Nomor pertama adalah permasalahan umum, di mana bagaimana mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi di rumah tangga itu sendiri. Selanjutnya di permasalahan khusus, bagaimana teknologi IT itu sendiri dapat diterapkan untuk memantau dan mengelola penggunaan energi secara real time serta mengidentifikasi area-area di mana terjadi pemborosan energi. Selanjutnya di sini ada tujuan atau outcome di mana tujuan mengembangkan sistem manajemen energi berbasis IoT yang dapat memantau dan mengontrol penggunaan energi di rumah pintar. Berikut adalah tujuannya. Selanjutnya di outcome-nya adalah sistem yang mampu memberikan informasi real-time tentang penggunaan energi.
memberikan rekomendasi untuk menghemat energi dan mengotomatisasi pengolahan perangkat listrik untuk efisiensi energi. Selanjutnya di bagian state of the art ya. Di sini metode-metode existing yang telah digunakan meliputi sistem otomasi rumah tradisional, penggunaan sensor untuk monitoring energi, dan platform cloud untuk analisa data energi. Namun banyak sistem yang masih terpisah-pisah dan tidak terintegrasi sehingga kurang efisiensi dan sulit untuk dioperasionalkan oleh penggunaan awam. Ya, seperti yang kita nengok gambarnya di sini, kemungkinan masih banyak rumah-rumah smart home yang memiliki aplikasi yang secara terpisah, seperti dia punya sistem lock sendiri untuk rumahnya, TV dan speaker sendiri, terus security juga punya platform sendiri untuk monitoring kameranya, dan lampu juga, ada irigasi. Nah, itu harusnya kita uh, uh, integrasi secara keseluruhan. Karena kalau seandainya tidak secara keseluruhan, itu sangat membuat kerepotan dalam hal nantinya menganalisa mana energi yang buat pemborosan pada penggunaan di rumah itu sendiri, gitu. Jadi kemungkinan kita harus mengintegrasikan semuanya karena dari sistem nanti bisa menganalisis uh, area-area mana saja yang memang harus perlu dikurangin penggunaan energinya, gitu ya. Nah, keunggulan dari metode ini adalah metode yang diusulkan dalam paper ini mengintegrasikan berbagai perangkat IoT dengan platform manajemen energi yang cerdas. Keunggulan-keunggulannya meliputi, nah ini adalah keunggulan dari metode ini. Yang pertama adalah kemampuan monitoring secara real time. Kedua adalah otomatisasi perangkat listrik berdasarkan data pengguna, yang dimana saya bilang tadi kita di sini bisa dapat menganalisa dari perangkat-perangkat yang mana saja nanti yang bisa kita kurangin dayanya untuk mengurangin cost juga ya. Dan ini adalah antar muka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Di sini yang ini yang sangat penting yang harus kita tekankan karena mungkin sebagian orang ataupun mungkin masih banyak yang masih kurang uh, au- kurang tahu ataupun masih awam terhadap penggunaan dari IoT sendiri. Jadi di sini dia harus kan diterapkan bagaimana caranya kita memberikan solusi tetapi tidak melibatkan penggunaan itu sendiri gitu ya. Dan di sini adalah integrasi dengan platform cloud untuk menganalisa data yang lebih mendalam. Nah, di sini yang harus kita tekankan dalam paper ini di mana dengan mengintegrasi semua platform yang sudah kita miliki seperti yang tadi CCTV, terus daya keamanan, terus integrasi, terus juga penggunaan dari TV itu dapat kita integrasikan secara menyeluruh dan selanjutnya juga ada uh, keseluruhan integrasi itu pasti harus kita jajarkan di sini ya. Dan ini adalah cara kerja, di mana di sini nomor satu adalah pemasangan sensor IoT, di mana sensor energi dipasang pada berbagai perangkat listrik di rumah untuk monitoring penggunaan energi. Kedua adalah pengumpulan data. Data penggunaan energi dikumpulkan secara real time dan dikirim ke platform manajemen energi melalui jaringan IoT. Selanjutnya di sini nomor tiga adalah menganalisis data itu sendiri, di mana kita menggunakan platform untuk melakukan analisis data untuk mengidentifikasi pola penggunaan energi dan area pemborosan. Selanjutnya rekomendasi dan otomatisasi, di mana berdasarkan analisis sistem memberikan rekomendasi penghematan energi dan pengotomatisasi perangkat dari pengelolaan listrik itu sendiri. Nah, di sini adalah hasil implementasi ya, di mana hasil implementasi ditunjukkan dalam bentuk grafik penggunaan energi sebelum dan sesudah penerapan sistem IT itu sendiri. Tabel efisiensi energi yang dicapai serta hasil simulasi penghematan energi. Contoh grafik mungkin menunjukkan penurunan konsumsi energi setelah beberapa bulan penggunaan dari sistem ini sendiri. Analisa data, di mana analisa data menunjukkan bahwa penggunaan sistem manajemen energi berbasis IoT mampu mengurangi konsumsi energi hingga 20% pada bulan pertama. Parameter yang digunakan sebagai indikator keberhasilan termasuk total konsumsi energi per bulan, jumlah perangkat yang otomatisasi, dan feedback dari penggunaan. Kesimpulan dari semuanya,
Penerapan IoT dalam manajemen energi di rumah pintar terbukti efektif dalam mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi. Sistem ini memberikan solusi yang praktis dan terjangkau untuk pengelolaan energi yang lebih baik di rumah tangga. Ide pengembangan selanjutnya adalah pengembangan selanjutnya, integrasi sistem dengan teknologi pembangkit energi terbarukan seperti panel surya untuk memaksimalkan efisiensi energi itu sendiri. Dengan ada panel surya, kita tidak harus bergantungan pada jaringan PLN ataupun jaringan listrik yang disediakan oleh negara. Di mana dengan adanya panel surya kita bisa mengoptimalisasi, meminimalisir biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Walaupun mungkin di awalnya kita harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu untuk membelikan panel surya tersebut, ya. Dan akan ke depannya tetap kita dapat mengefisiensi biaya yang harus kita keluarkan untuk uh, bayar listrik itu sendiri. Karena dengan panel surya kita sangat-sangat terbantu dalam hal mengeluarkan dana yang biasanya cukup banyak harus kita keluarin. Sedangkan dengan ada panel surya yang sudah kita bagi-bagi penggunanya, itu dapat mengoptimalisasi pengeluaran biaya dari tiap bulannya. Selanjutnya, penerapan di konteks lain, penerapan teknologi serupa di bangunan komersial dan industri untuk manajemen energi yang lebih luas. Secara integrasi dengan metode lain, integrasi dengan teknologi machine learning. Nah, ini harus mungkin ke depannya bisa diuji cobakan dengan menggunakan machine learning untuk memprediksi penggunaan energi dan optimalisasi lebih lanjut. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat share pada season ini, di mana saya melakukan share uh, dalam hal paper IoT yang memanajemen penggunaan energi di rumah pintar. Baik, terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa kembali.